Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, kali ini gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, terus ke playlist. Dan disitu ada untuk episode-episode sebelumnya dan session-session sebelumnya yang pernah gue rilis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil pemecah zong. Saat ini mereka lalu bergegas untuk mengikuti pelelangan. Mereka pun akhirnya tiba di lokasi pelelangan. Lokasi pelelangan adalah tanah terbuka yang sangat besar terletak di tengah kota. Kelompok Xiaoyan tiba di pelelangan dan terlihat olehnya begitu banyak orang di sana. Sekte Kaisar Hitam tampaknya telah memperkirakan situasi seperti ini. Oleh karena itu, mereka telah merancang sebuah terowongan yang akan digunakan oleh para ahli dari wilayah pojok hitam. Xiaoyan dan yang lainnya pun tiba di depan terowongan. Banyak penjaga dari Sekte Kaisar Hitam yang menjaga terowongan ini. Mereka yang bisa masuk terowongan ini adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi besar di wilayah pojok hitam. Kelompok Xiaoyan perlahan menaiki terowongan dan berjalan ke pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Lalu siapakah mereka ini? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya tentang mereka? Aku tidak tahu, mungkin saja mereka dari luar wilayah sudut hitam. Ucap dari penjaga terowongan yang melihat kelompok Xiaoyan. 3 senior sekte hitam yang menjaga pintu terowongan memberikan senyum hangat kepada dokter peri kecil. Dari cara mereka bersikap jelas, mereka sudah mengetahui kekuatan dari dokter peri kecil. Tuan Yanxio, akhirnya kamu tiba juga, ucap dari senior sekte Kaisar Hitam berjubah hijau. Mendengar ini, Xiaoyan hanya mengangguk dan tidak menjawabnya. Silakan masuk Tuan, ucap dari senior mempersilahkan mereka masuk. Lalu Xiaoyan berkata, terima kasih banyak. Wanita itu auranya benar-benar dingin. Doki di tubuhku hampir berhenti mengalir saat berdiri di dekatnya. Dia memang layak menjadi seorang dozong elit, ucap dari senior berjubah hijau sambil mengusap keringat di dahinya. Xiaoyan itu memang orang yang memurnikan pil obat waktu itu, bukan? Tidak disangka dia benar-benar hebat. Aku ingin tahu apa latar belakang mereka. Kita belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, ucap dari senior yang lain. Lupakan saja. Ini bukan sesuatu hal yang harus kita pikirkan sekarang, ucap dari mereka. Kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba di tempat pelelangan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya menyaksikan pelelangan yang begitu besar ini. Baru saja mereka keluar dari terowongan, seorang pelayan wanita mendekat ke arah Xiaoyan. Tuan dan Nona, bolehkah saya tahu apakah kalian memiliki tablet giok VIP? Ucap dari pelayan tersebut. Xiaoyan lalu mengeluarkan tablet giok yang diberikan oleh Moya sebelumnya dan kemudian menyerahkannya. Maaf Tuan, tolong ikuti saya, ucap dari pelayan langsung berbalik setelah berbicara. Mereka bertiga akhirnya mengikuti pelayan wanita itu dan akhirnya berhenti di suatu tempat dekat bagian depan tempat pelelangan. Si pelayan pun membungkuk dan pergi meninggalkan mereka. Pada saat ini cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP. Orang berjubah hitam di tengah itu adalah alkemis misterius dari 2 hari yang lalu, bukan? Ucap dari Fang Yang. Semoga mereka tidak akan menjadi penghalang kita. Mata gelap dan pekat di bawah jubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang mengetahui ini, dia menekan emosi di dalam hatinya dengan cara menutup matanya dan mulai beristirahat sambil menunggu pelelangan dimulai. Setelah setengah jam berlalu, hampir semua kursi terisi penuh. Sepertinya memang banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menemukan bahwa selain senior pertama, Penetua Su, dan orang berjubah abu-abu misterius itu, setidaknya ada 2 aura tidak jelas di dalam kursi VIP. Kemungkinan mereka juga adalah dozong elit. Suara gong pun terdengar dari tengah tempat pelelangan. Cincin cahaya energi perlahan naik mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini adalah semacam tindakan perlindungan. Sesuatu seperti perampokan barang yang dilelang pernah terjadi sebelumnya di sini.
Acara ini pun akhirnya resmi dimulai. Tiba-tiba terdengar suara logam yang bergesekan muncul dari lantai panggung. Sebuah tangga keluar dari bawah tanah. Seseorang senior berjubah emas tersenyum dan perlahan berjalan keluar setelah tangga itu muncul. Aura agung perlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Xiaoyan lalu berkata, "Aura yang sangat kuat. Biar aku tebak, orang ini pasti Mo Tianqing, pemimpin sekte Kaisar Hitam. Pastinya dia," ucap dari Xiaoyan. "Ya, benar," jawab dari dokter peri kecil. "Hahaha, aku adalah Mo Tianqing. Aku rasa cukup banyak dari kalian yang sudah mengenaliku. Hari ini sekte Kaisar Hitam mengadakan pelelangan. Jadi pertama-tama aku harus berterima kasih kepada kalian semua karena telah ikut berpartisipasi dalam pelelangan ini," ucap dari Mo Tianqing. Mata Mo Tianqing melihat sekeliling tempat itu sebelum akhirnya berhenti di kursi kelompok Xiaoyan. "Aku pikir semua orang memiliki harapan yang besar untuk pelelangan ini. Karena itu aku tidak akan mengatakan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kalian menunggu," ucap dari Mo Tianqing sambil tertawa. "Tetapi aku akan mengingatkan sekali lagi. Aku pikir semua orang di sini sudah tahu aturan lelang. Jika ada orang yang melanggar dan bertindak liar di wilayah sekte Kaisar Hitam ini, aku akan membuat hidupnya menderita," ucap dari Mo Tianqing. Tempat lelang besar ini menjadi benar-benar sunyi setelah Mo Tianqing berkata seperti itu. Dia memang layak menjadi dozong elit, gumam dari Xiaoyan dalam hatinya. Silahkan nikmati pelelangan besar dari sekte hitamku," ucap dari Mo Tianqing sambil tersenyum. Setelah itu dia perlahan mundur dari panggung lelang. Seseorang laki-laki tua berambut putih berjalan keluar bersama pelayan wanita yang cantik yang membawa piring perak berjalan ke atas panggung. Mereka menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. "Ini akan menjadi pembuka lelang kita. Gulungan yang berisi teknik Dao Zari," ucap dari pria tua berambut putih. Sambil menunjuk piringan perak di depannya, ada gulungan seputih salju yang terletak di atasnya. Teknik Dao Zari di dalamnya adalah jari bulu langit, kelas Suan tingkat menengah. Teknik Dao Zari bisa membuat unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Aku pikir kalian semua yang ada di sini sudah tahu betapa sulitnya berurusan dengan teknik Dao Zari ini, ucap pria tua berambut putih itu. Tawaran awal harga sebenarnya dari jari bulu langit ini seharusnya di atas 300.000. Tetapi karena ini adalah item pertama, pemimpin sekte mengatakan tawaran awal 100.000 saja. Lanjut, ucap dari pria berambut putih itu yang menjelaskan. Tawaran segera diteriakan satu demi satu di tempat pelelangan yang besar ini. Xiaoyan memang memiliki minat pada teknik Dao Zari ini, tetapi dia tidak memiliki niat untuk melelang jari bulu langit ini karena level teknik Dao Zari ini terlalu rendah baginya. Tidak ada satu orang pun di kursi VIP yang membuka mulut mereka mengajukan tawaran untuk bulu jari langit ini. Penawaran ini berlangsung selama sekitar 15 menit saja sebelum akhirnya berhenti pada harga 800.000. Palu perak di tangan lelaki tua itu diketukkan 3 kali di platform lelang. Jari bulu langit berhasil dilelang dengan lancar, ucap darinya. Seiring berjalannya waktu, kualitas barang lelang pun semakin meningkat. Xiaoyan mengamati pria tua berambut putih di panggung melelang senjata tajam yang memiliki peringkat 5 Monster Core. Setelah itu pria tua itu menerima piring perak dari seorang pelayan yang di atasnya ada gulungan seperti api berwarna merah terang. Semuanya, teknik Dao Zari ini cukup langka. Ini adalah teknik Dao penggaris. Kelasnya cukup tinggi. Dikabarkan bahwa teknik ini ditinggalkan oleh leluhur Dozun. Entah kenapa Xiaoyan tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak. Tatapannya tertarik ditempatkan ke arah panggung untuk pertama kalinya. Pria tua berambut putih dengan hati-hati mengambil dan mengangkat gulungan merah terang itu untuk diperlihatkan kepada semua orang. Teknik Dao penggaris ini dibuat oleh Shizouin Zunze beberapa abad yang lalu, ucap pria tua berambut putih itu. Banyak seruan terdengar di dalam tempat lelang ketika mendengar nama Shizouin Zunze. "Kenapa? Apakah kamu tertarik?" tanya dari dokter peri kecil saat melihat Xiaoyan tiba-tiba duduk tegak. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk.
Harga awal do penggaris ini 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Tolong ajukan tawaran kalian, ucap dari pria tua berambut putih itu. 1.800.000 jumlah yang sangat besar untuk beberapa faksi yang kecil. 1.830.000. Tawaran diteriakan satu demi satu hingga akhirnya berhenti di 1.980.000. Tiba-tiba lalu terdengar ada teriakan 2.500.000. Kegemparan bergema di tempat lelang. Suara itu berasal dari sosok manusia yang terbungkus jubah hitam yang duduk di kursi VIP. Ya benar, orang itu adalah Xiaoyan. Lalu kemudian ada lagi yang berteriak 2.550.000. 3 juta, ucap Xiaoyan. Tempat ini pun hening secara sesaat. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Tanya pria tua berambut putih itu. Keheningan pun berlanjut di tempat pelelangan ini. Baru saja pria berambut putih akan menurunkan palu kecilnya, tiba-tiba terdengar lagi 3.100.000. Tawaran tiba-tiba diteriakan menyebabkan orang-orang terkejut. Asal suara itu jelas berasal dari seseorang yang tidak asing, yaitu Xiaoli. Dokter peri kecil dan Zian sama-sama terkejut. Keduanya tersenyum. Tidak disangka kedua saudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Melihat Xiaoli yang menawar, tentu saja Xiaoyan tidak akan bertarung dengannya. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya dan perlahan mundur ke kursinya. Sedangkan Xiaoli terkaget melihat alkemis misterius itu menyerah. Mata Xiaoli lalu bertukar pandangan dengan penetu asu di sampingnya. Lalu cukup banyak orang yang sangat senang melihat gerbang Xiao menyinggung sang alkemis misterius itu. Barang lelang pun dimenangkan oleh Xiaoli. Seiring berjalannya waktu, item lelang terus meningkat. Harapan terbesar Xiaoyan adalah menemukan Dragon Scorpio Beast tingkat 7 bersama air liur transformasi tubuh Bodhisattva di pelelangan ini, agar menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya. Tidak perlu cemas, bahkan berita tentang air liur transformasi Bodhisattva yang paling sulit ditemukan pun ada di sini. Mungkin saja Dragon Scorpion Beast tingkat 7 juga ada di sini, ucap dari dokter peri kecil yang seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan mendengar ini, dia lalu tersenyum. Pelelangan sudah mendekati tahap akhir. Saat ini item yang sedang dilelang adalah gulungan bernama keterampilan bayangan gelap. Itu adalah metode Ki Afinitas Kegelapan tingkat menengah di kelas D. Nilai metode Ki ini sudah berada di angka 8 juta. Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan keterampilan bayangan gelap. Dia sudah berlatih mantra api dan tidak mungkin mengubah metode Ki lainnya. Xiaoyan ingin memaksimalkan mantra api miliknya di kelas paling tinggi. Namun dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra apinya berevolusi. 9.700.000. Teriakan nyaring membangunkan Xiaoyan dari pikirannya dan menemukan bahwa keterampilan Do bayangan gelap telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga 9.700.000. Tatapan Xiaoyan mengarah ke tempat di mana tawaran itu dikeluarkan. Lalu dia melihat seseorang laki-laki berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Lelaki tua ini adalah salah satu dari dua aura tidak jelas yang dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Aku ingin tahu dari faksi mana dia berasal. Aku pikir dia datang untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai tujuannya, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Karena merasakan tatapan yang ditembakkan ke arah laki-laki tua itu, lalu laki-laki tua itu segera menoleh dan tersenyum kepada Xiaoyan. Indra yang sangat tajam, ucap Xiaoyan yang terkejut saat orang tua berhidung elang itu menoleh kepadanya. Barang yang akan dilelang selanjutnya agak aneh, ucap dari pria tua berambut putih itu. 10 pria kekar berjalan naik ke atas panggung membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Bau bangkai, ucap dari Zian. Lelaki tua berambut putih itu lalu menarik kain putihnya yang menutupi benda itu. Terlihat bangkai binatang ajaib besar muncul di depan semua orang. Tampaknya binatang ajaib itu telah mati untuk waktu yang lama. Tulang dan daging di tubuhnya sudah mengering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sayap itu tampaknya seperti permata memancarkan cahaya neon redup. Energi aneh terkandung dalam sayap besar ini.
Bangkai binatang ajaib ini ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di aliran gunung. Binatang ajaib ini menembus peringkat 7 dan akan memasuki peringkat 8, ucap dari pria tua berambut putih itu yang menjelaskan. Binatang ajaib yang akan memasuki peringkat 8 setara dengan elit Dozun. Tangan Xiaoyan kemudian bergerak di bawah jubahnya. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata bercahaya keemasan ada di sana. Burung langit 9 sayap terbang. Dalam hati Xiaoyan yang cukup tertarik dengan bangkai kering binatang ajaib ini, Xiaoyan bisa merasakan jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata itu untuk memperbaiki 9 sayap terbang burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat dari Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar hampir tidak ada orang di kelas Dozong yang bisa menandingi dalam hal kecepatan. Zian yang terbungkus jubah hitam itu tiba-tiba gemetaran. Xiaoyan bisa merasakannya. Lalu Xiaoyan bertanya kepada Zian. "Kenapa Zian?" ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak tahu. Aku merasakan tidak nyaman saat bangkai binatang ajaib ini muncul," ucap dari Zian. "Bangkai binatang ajaib itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan?" ucap Xiaoyan kembali. Zian awalnya adalah sejenis binatang ajaib, tetapi tidak ada yang tahu jenis binatang ajaib apa karena dia tidak bisa berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun menurut apa yang dikatakan oleh penetua pertama Suqian, Zian dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Bangkai binatang ajaib di depannya ini juga ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di dalam pegunungan juga. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Ucap dari Xiaoyan. Zian yang mendengar ini lalu dia berkata, "Hei, sialan, kamu saja yang memiliki hubungan dengannya," ucap Zian yang marah dan tidak senang. Jika bangkai binatang ajaib ini memiliki hubungan dengan Zian, pasti dia bisa merasakannya. Namun sepertinya ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti keluarga ataupun kerabat. Sebaliknya, perasaan itu sepertinya pertemuan dengan musuh. Xiaoyan menghela napas lega saat mendengar kata-kata dari Zian. "Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dibanding bangkai ajaib itu," ucap dari Xiaoyan menepuk kepala Zian. Mungkin saja," ucap dari Zian. Barang yang tidak bisa dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di atas kursi VIP. Beberapa faksi di sekitar mulai diskusi pribadi dari kelihatannya mereka memiliki minat juga. Sejak Sekte Kaisar Hitam mendapatkan bangkai binatang ajaib ini, kita selalu menjaganya dan tidak membiarkannya rusak. Selain itu, aku bisa menjamin pada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam tidak pernah menyentuh bangkai binatang ajaib ini, ucap dari pria tua berambut putih. "Berhenti mengatakan omong kosong, sebutkan saja berapa harganya," ucap orang-orang di atas kursi VIP. Hadirin semua, aku pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari binatang ajaib yang akan menembus peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Oleh karena itu kami tidak akan menjualnya untuk koin emas. Tetapi kali ini kita akan melakukan barter, ucap dari tua berambut putih itu. Orang-orang di atas kursi VIP terhening. Jika mereka harus menukar barang dengan barang lain, mereka harus mengambil beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan bangkai binatang ajaib ini. Namun cukup banyak dari mereka menyisakan harta mereka untuk item terakhir ini. Mereka akan menggunakan untuk bersaing dan memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Mayat binatang ajaib ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Orang-orang di kursi VIP bukanlah orang-orang bodoh. Mereka juga menyadari hal ini. Seiring berjalannya waktu, suasana di tempat lelang pun tetap sunyi. Rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Jika dia tidak dapat melelangnya, dia akan menghadapi hukuman dari Sekte Kaisar Hitam. Sosok manusia menggunakan jubah hitam perlahan berdiri di kursi VIP. "Satu Dou Spirit dan Mighty Huang Pil," ucap dari sosok itu. Tawaran yang tiba-tiba itu langsung menimbulkan kegemparan di seluruh tempat lelang. Dou Spirit Pil dan Mighty Huang Pil adalah pil obat yang sangat bagus yang mampu meningkatkan kekuatan masing-masing Douang dan Douang, ucap dari orang-orang. Seluruh tatapan lalu beralih ke kursi VIP dan mendarat kepada orang yang berjubah hitam yang perlahan berdiri itu.
Mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah seseorang alkemis tingkat 6. Ya, orang itu adalah Xiaoyan. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan menghela napas lega ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukanya. Lalu dia berkata, "Tuan ini menawar dengan 1 dose spirit pill dan 1 mighty huang pill. Adakah tawaran yang lebih tinggi?" ucap dari pria berambut putih tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang lelaki tua berbicara, "Bisakah aku menukarnya dengan 1 teknik dao tingkat rendah di kelas D?" ucap dari lelaki tua. "Maaf, meskipun teknik dao tingkat rendah di kelas D cukup berharga, Sekte Kaisar Hitam masih lebih memilih dao spirit pill dan mighty huang pill," ucap dari pria berambut putih. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan kembali duduk. Dao Spirit Pill dan Mighty Huang Pill jauh dari harga yang ditetapkan Sekte Kaisar Hitam pada bangkai binatang ajaib ini. Jika mereka menjualnya, merekalah yang akan menderita kerugian. Fang Yan perlahan berdiri. "Jika lembah api iblis memiliki pil obat seperti Mighty Huang Pill, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun aku memiliki teknik dao tingkat menengah kelas di sini," ucap dari Fang Yan. Teknik dao ini disebut keterampilan penciptaan api. Latihannya memang agak sulit. Dia harus seseorang yang berlatih metode Ki Afinitas Api. Teknik dao ini kemungkinan seseorang untuk mengendalikan nyala api apapun dengan cepat dan mampu mengubah doki di dalam tubuh seseorang menjadi nyala energi yang tidak nyata. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang yang mempraktekkan teknik dao ini menggunakannya pada saat yang sama. Nyala energi yang terbentuk dapat digabungkan nyala api energi setelah menggabungkan akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya bisa sebanding dengan ribet. Intinya yang mempraktekkan do ini, misalkan dokinya jika dia menggabungkan doki dan teknik api atau segala macam nyala api yang dihasilkan oleh teknik do ini akan sama seperti api surgawi. Lanjut, ucap Fang Yan yang menjelaskan. Begitu intinya. Ribet ini penjelasan. Capek-capek gua baca. Ntar dulu. Samanya itu sebanding, garis bawahi ya, sebanding. Maksudnya tuh hasilnya itu akan sebanding dengan yang dibakar oleh api surgawi. Begitu ya. Oke, sebanding. Ini kualitas, sebanding kualitasnya. Bukan kekuatannya sebanding dengan api surgawi, bukan. Oke, lanjut. Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada penggabungan api untuk menciptakan api surgawi. Hal yang membuat tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang mengendalikan api dengan cepat. Ada banyak api di dalam tubuh Xiaoyan dan mungkin akan lebih banyak lagi di masa depan. Masalah yang dia pikirkan adalah bagaimana cara dia mengendalikan semua api surgawi itu di masa depan. Jika dia memiliki keterampilan penciptaan api ini, kemungkinan besar keterampilan ini akan membantunya ketika saat itu tiba. Aku kira senior Fang Yan belum menjelaskan semuanya, bukan? Keterampilan pembuatan api ini mungkin luar biasa. Tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk penggabungan, itu akan menyebabkan penggunanya menderita kerugian. Sekali, 2 kali memungkinkan tidak masalah. Namun jika digunakan beberapa kali lagi, kemungkinan seseorang itu akan mati. Teknik dao milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi itu tidak akan banyak berguna bagi Sekte Kaisar Hitam, ucap lelaki tua berambut putih. Mo Tianqing tiba-tiba muncul dari panggung. Fang Yan juga terkejut ketika melihat Mo Tianqing muncul secara tiba-tiba. Karena pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik dao ini, kita lupakan saja. Kebetulan aku juga merasa tidak yakin. Haruskah aku membayar harga yang mahal untuk bangkai yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekteku juga akan memarahiku, ucap dari Fang Yan. Fang Yan pun lalu duduk kembali di kursinya. Semua orang di sini adalah orang-orang bijak. Meskipun ada risiko yang cukup besar dalam melelang bangkai binatang ajaib ini, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar jika ada sesuatu di dalamnya. Jika kamu bisa memberikan 5 dao spirit pill dan 4 mighty huang pill, bangkai binatang ajaib ini milikmu, ucap dari Mo Tianqing. Mendengar kalimat ini lalu Xiaoyan berkata, 3 dao spirit pill dan 1 mighty huang pill, ucap dari Xiaoyan. Mo Tianqing lalu berkata, 4 dao spirit pill dan 3 mighty huang pill, ucap Mo Tianqing. Xiaoyan lalu berkata,
Apakah pemimpin mau pikir sangat mudah untuk membuat pil obat ini? Ucap dari Xiaoyan sambil tertawa. Terakhir 3 dose spirit dan 2 mighty pill. Sejujurnya aku berpikiran sama dengan orang lain. Siapa yang tahu jika bagian dalam binatang ajaib ini hanyalah seonggok daging yang busuk kering. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Mu Tianqing lalu berkata, baiklah, kami menerima tawaranmu kali ini. Ucap dari Mu Tianqing. Xiaoyan tuh emang kayak ibu-ibu pinter nawar juga ya. Oke, lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaoyan mendapatkan seonggok daging busuk tuh. Maksudnya bangkai dari binatang ajaib kelas 7 yang akan mencapai ke kelas 8. Dan lalu bagaimanakah keseruannya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan benarkah akan ada bodhisattva apa air liur transformasi tubuh bodhisattva di pelelangan ini? Nantikan konten gua berikutnya, oke? Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oh iya, satu lagi, gua nggak pernah lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Tenang aja, nanti habis pernikahan bakalan ada kejutan. Dan kejutannya bukan giveaway tapi nanti nganggapnya giveaway lagi. Agak ada cuy. Gua mas kawin aja susah banget. Oh iya enggak, malah curhat gua. Dan gua ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi ya. Oke, semoga sehat selalu buat kalian. Dadah, assalamualaikum.